Ayo kita bikin masak iga kuah pindang yang rasanya enak, dijamin semua suka. Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini dapur Om Not mau berbagi resep cara membuat resep masak iga kuah pindang yang rasanya enak, dijamin semua suka. Di sini sudah aku siapkan bahan utamanya iga tulang sapi sebanyak 1 kg. Iga tulang sapinya sudah dipotong-potong seperti ini ya teman-teman. Jadi langsung saja kita eksekusi memasak. Dan sebelum memasak, di sini aku mau pastikan untuk mencuci sebelum dieksekusi untuk memasak. Nah, wajib banget ya melakukan pencucian sampai bersih. Terutama di sini dikhawatirkan masih ada pasir atau kotoran-kotoran yang masih menempel. Jadi wajib banget kita cuci sampai bersih menggunakan air seperti ini. Setelah nanti dicuci akan kita rebus ya sebelum untuk kita memasak iga kuah pindang. Nanti rasanya enak banget teman-teman, bisa bikin kalap makan. Nah, segini sudah cukup ya. Untuk iga sapinya sudah bersih, kemudian langsung kita tempatkan ke dalam panci presto. Masukkan semua iga tulang sapinya, kemudian tambahkan air secukupnya atau di atas dari pembatas iga tulang sapinya seperti ini. Nah, segini sudah cukup ya. Tambahkan garam 1 sendok teh, kaldu bubuk sapi 1 sendok teh. Aduk merata, kemudian tutup panci prestonya. Saatnya kita letakkan di atas api kompor untuk kita panaskan ya. Dan nyalakan api kompornya. Saatnya kita presto untuk tulang iga sapinya. Presto selama 40 menit teman-teman. Setelah bunyi presto baru mulai bunyi. Nah, setelah 40 menit ini aku matikan api kompornya. Kita sisihkan dulu ya, biarkan. Kemudian ini dia teman-teman yang paling penting, nanas madu 1 buah ya aku siapkan. Boleh menggunakan nanas lainnya ya teman-teman, yang penting buah nanas. Nah, untuk nanas madunya ini rasanya manis ya, jadi tidak terlalu asam. Nah, untuk nanasnya dipotong-potong seperti ini teman-teman. Diperkecil ya potongannya. Setelah dikupas kulitnya, jadi dipotong-potong seperti ini. Buah nanas ini teman-teman yang berperan penting nanti untuk masakan iga kuah pindangnya, yang nanti aromanya itu harum banget, sedap banget ya. Dari ada rasa asam segarnya dan ada manis-manisnya. Kemudian kita sisihkan ke dalam mangkuk setelah dipotong-potong seperti ini. Aku sisihkan ya. Kemudian lanjut di sini aku siapkan ada daun kemangi. Untuk daun kemanginya ini dalam 1 bungkus ada 2 ikat, jadi aku pakai semua ya. Nah, untuk daun kemanginya kita petikin dulu, pisahkan dulu daunnya dan batangnya. Jadi yang aku ambil adalah daunnya saja teman-teman. Untuk bagian batangnya tidak kita ambil ya. Ini yang ikatan yang kedua. Nah, segini sudah cukup ya. Kemudian jangan lupa dicuci sampai bersih untuk daun kemanginya. Lanjut di sini aku mau siapkan ada daun bawang sebanyak 2 batang. Untuk daun bawangnya bagian batangnya kita potong kecil-kecil seperti ini. Untuk bagian daunnya dipotong lebar ya, sekitar 1 cm untuk tingkat panjangnya. Nah, segini sudah cukup. Kemudian sisihkan ke dalam mangkuk untuk kita siapkan daun bawangnya. Kemudian lanjut di sini ada tomat hijau sebanyak 2 buah, tomat merah 1 buah. Untuk tomat hijaunya dipotong-potong seperti ini ya, potong diperkecil. Nanti ini sebagai rasa pendukung asam segarnya yang lebih mantap ya. Begitu juga sama tomat merahnya dipotong diperkecil. Kita sisihkan ke dalam mangkuk. Kemudian lanjut siapkan cabai rawit hijau utuh sebanyak 30 buah. Dan aku siapkan di sini ada bumbunya, bawang putih dan bawang merah. Perhatikan ya teman-teman cara membuat bumbu untuk kuah pindang, untuk masakan iga kuah pindang yang nanti rasanya benar-benar enak banget. Pokoknya dijamin bikin kalap makan. Nah, semua perbumbuan ini sudah aku cuci bersih ya teman-teman, dipersingkat waktu. Ini dia bumbu halusnya, bawang putih 5 siung, bawang merah 15 buah, kunyit 2 ruas jari, jahe 1 ruas jari, cabai merah keriting 6 buah. Kemudian untuk bumbu aromatiknya, ada daun salam sebanyak 3 lembar, serai 4 batang, lengkuas 2 ruas jari. Nah, lanjut ya. Di sini aku mau belah menjadi 2 bagian lengkuasnya dan digeprek seperti ini. Begitu juga sama untuk serai 4 batang ini kita geprek ya menggunakan ulekan seperti ini dan kita sisihkan. Kemudian lanjut, aku mau eksekusi untuk bumbu halusnya. Pertama-tama untuk bawang putih, bawang merah diperkecil dulu, dipotong-potong kecil ya seperti ini.
Bawang merahnya juga sama, dipotong diperkecil. Untuk jahenya juga sama, begitu juga sama ya, diperkecil. Dan kunyit juga sama, kita potong-potong kecil. Dan cabai merah keriting dipotong menjadi 3 bagian, diperkecil juga. Masukkan ke dalam blender bawang putih, bawang merah, jahe, kunyit, dan cabai merah keriting. Tambahkan terasi udang 1 sendok teh. Tambahkan air secukupnya untuk mempermudah dihaluskan dalam blender. Kemudian blender sampai benar-benar halus ya, sampai mendapatkan tekstur halusnya seperti ini. Ini dia teman-teman penampakannya, bumbu-bumbu yang harus kita siapkan ya. Ini memang banyak. Nah, saatnya kita memasak. Siapkan wajan dan tuangkan minyak secukupnya untuk menumis bumbu halus. Kemudian masukkan bumbu halusnya dan kita tumis sampai benar-benar kering teman-teman. Sampai matang ya. Nah, keringnya seperti ini. Ini bumbu halusnya sudah matang. Nah, karena aku tidak mau banyak minyaknya, ini aku kurangi ya minyaknya, jadi kita buang. Ditiriskan seperti ini, kemudian pisahkan menggunakan sendok. Nah, aku ambil sebanyak 3 sendok minyak sayur yang masih tersisa. Segini sudah cukup, masukkan lengkuas, serai, dan daun salam. Kita tumis kembali, berbarengan sebentar ya. Kemudian tambahkan air sebanyak 1,7 liter. Sebanyak 1,7 liter ini menyesuaikan kapasitas adanya iga sapi sebanyak 1 kg ya teman-teman. Kemudian asam kandis 5 iris, tambahkan asam jawa 5 biji, asam jawa matang ya. Asam jawanya kita masukkan langsung ya. Kemudian diaduk-aduk sampai merata. Setelah itu tambahkan garam sebanyak 3 sendok teh. Kemudian kaldu jamur 2 sendok teh. Setelah itu kaldu bubuk sapi 1 sendok teh, gula pasir 2 sendok teh, dan tambahkan saus tiram 1 sendok makan. Nah, ini dia teman-teman kuncinya ya, pakai saus tiram supaya nanti kuah pindangnya lebih mantap. Diaduk merata ya, kemudian kita masukkan iga sapinya. Nah, ini sudah masuk semua ya, iga tulang sapi, kemudian masukkan potongan nanasnya. Dan potongan daun bawangnya juga sudah masuk ya. Kita masukkan dan diaduk-aduk sampai merata. Ini udah mulai wangi banget teman-teman. Tinggal tes rasa, ini kurangnya apa. Ini rasanya cukup banget ya teman-teman. Sudah pas, tidak perlu menambahkan garam lagi atau menambahkan penyedap lagi. Rasanya sudah pas dan mantap. Kemudian masukkan daun kemangi, cabai rawit hijau utuhnya. Nah, ini sudah masuk ya. Saatnya kita masak sampai 15 menit menggunakan api sedang. Biarkan dia mendidih dan diaduk-aduk sesekali sampai benar-benar ini aromanya keluar banget ya. Di tahap terakhir masukkan potongan tomatnya, potongan tomat hijau dan tomat merah. Diaduk-aduk sebentar dan matikan api kompornya. Segini sudah cukup ya. Kita angkat dan sajikan. Ini dia masak iga kuah pindang siap disajikan. Wow, ini rasanya mantep banget teman-teman, enak banget ya. Oh ya teman-teman, dengan catatan ya, aku tidak menggunakan air kaldu bekas rebusan atau bekas presto. Jadi aku menggunakan air baru ya untuk masak iga kuah pindangnya seperti ini, karena ini lebih berasa dan lebih enak teman-teman. Perpaduan iga sapi dan kuah pindang ini mantap banget, menyatu banget dengan nasi hangat. Dengan cara penyajiannya, rasa pedasnya ada cabai rawit hijau ya, tinggal digerus, ini mantap banget pokoknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.